Hai Kak Buki. Semangat sekali kamu ya. Langsung muncul. Hari ini saya habis konsultasiin orang. Sambil makan ah. Hi, your favorite. Seorang ibu sama anaknya plus tantenya. Anak ini korban keluarga broken home dengan kepahitan yang luar biasa. Kasian ya, memang kita ini jadi orang tua bertanggung jawab pada anak-anak kita. Tapi saya tahu orang tua yang ada beberapa orang tua, tidak selalu, itu yang sudah divorce itu merasa bersalah, nyesel juga dengan kondisi yang menimpa anaknya. Ya segala sesuatu yang udah terjadi ya mau bagaimana, sudah terjadi ya kan, kita tinggal perbaikin aja. Dan tapi saya tadi melihat seorang tante, karena mama itu datang dengan adiknya ya, yang begitu sayangnya sama ponakannya seperti ibu sendiri. Falan orangnya itu galak sebenarnya, tapi orangnya galak, orangnya itu tegas gitu ya, keras gitu. Tapi dia bisa sama ponakannya itu betul-betul sayang seperti seorang ibu. Dan tadi saya sampaikan sama ponakannya, tantemu galak ya, saya bilang. Tante bilang, oh iya saya galak gitu. Saya bilang, ya tapi sayangnya luar biasa seperti ibu sayangnya ke kamu gitu. Cuman memang gak semua ibu kan harus dengan kelembutan gitu ya. Jadi harus dengan, kadang-kadang juga ada yang harus kita tegasin sama anak-anak gitu loh. Ya biar mereka juga bukan tumbuh jadi anak yang manja, tapi mereka juga punya tanggung jawab begitu. Ya nggak selalu karena itu anak jadi sayangnya bisa luar biasa. Tante pun bisa sayang sama anak. Ternyata kasih itu bukan karena ada hubungan darah secara langsung gitu, kayak harus lahir dari kita. Enggak, kasih itu bisa kepada siapa saja asal kita sungguh-sungguh gitu, mau mengasihi. Cincin Cece unik banget. Yang ini maksudnya. Kalau yang ini, cincin saya yang ini tuh saya custom, yang ada tulisannya ini, ya sesuatu yang bermakna lah untuk saya. Jadi gimana caranya supaya usaha kita tidak sia-sia? Sebenarnya nggak ada usaha yang sia-sia kalau semua atas perkenanan Tuhan. Ya mintalah perkenanan Tuhan sebelum melangkah itu, tanya Tuhan, doakan apakah ini boleh buat kita. Jangan tergesa-gesa ambil keputusan. Ci, aku resign baik-baik tapi pimpinanku dari perusahaan lama jelekin aku, gimana Ci? Ya itu kan sudah itu gimana ya? Namanya manusia kamu nggak bisa kontrol gitu loh. Mempengaruhi nggak di pekerjaanmu yang sekarang ini? Aku punya tai lalat kayak Cici di tangan tuh. Bisa-bisa kamu memperhatikan tai lalat. Tai lalat saya mah banyak tuh, satu tangan aja banyak banget tai lalat. 1, 2, 3. Ini lebih banyak lagi tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali tai lalatnya kalau dikoleksi ya. Ya nggak apa-apa, mungkin lalatnya bingung cari tempat pup ya, jadi memilih pup di tangan kita gitu kan. Ya Cie, jadi nggak diterima dan jadi kepending di perusahaan baru. Mungkin sebetulnya dia tidak mengikhlaskan ke-resignanmu itu ya. Dia tidak mengikhlaskan dirimu resign kali, dia masih butuh kamu. Makanya dia seperti itu. Aku bingung juga sih sama orang yang kalau ada pegawainya atau orang rekan kerjanya resign gitu ya, dia kayak nggak terima gitu. Dan dia tuh kayak marah-marah lah ketika pegawainya resign, atau nggak kasih pegawainya resign. Ya sih, orang kan juga punya hak ya, mau dia atur dirinya, dia mau resign, dia mau gimana. Saya nggak pernah tuh ngelarang orang resign, mau resign dah. Karena kalau orang udah mau resign berarti dia udah nggak nyaman juga kerja kan, dan pasti jadinya nggak optimal gitu loh. Lagian kita mau ngelarang-larang biar apa sih? Tuhan pasti akan pertemukan dengan yang lebih baik kok. Nggak usah pusing.
susah, paling repot dikit waktu pas lagi pergantian. Saat perjamuan kudus, saat angkat roti, tangan seperti diangkat naik perlahan, itu kenapa, C? Konsekrasi toh, penyembahan kepada Tuhan, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan. Itu kan tubuh dan darah Kristus, itu penggambaran dari Tuhan yang hadir di situ. Dan kamu jangan anggap remeh konsekrasi itu loh, itu bener-bener memang makanya justru saat itulah kamu bener-bener harus kusyuk mendoakan pertobatan kamu tuh saat itu, pengampunan gitu, minta pengampunan sama Tuhan. Kalau gerakan tangan itu sebenarnya perlambangan rasa hormat yang mendalam kita, rasa kita tuh mengagungkan Tuhan gitu loh. Dia yang nyuruh resign, dia yang nggak kasih kamu resign, agak gila ya. Ya mudah-mudahan kamu dilancarkan cepat ketemu dengan pekerjaan baru yang nggak ribet ya. Sama Cie, tikus di plafonku tiap malam kayak rombongan. Apakah kiriman? Yoai. Gak ada nggak tikus tuh kayak rombongan ya? Kamu kira tikus tuh lagi transmigrasi dia? Rombongan. Selain berdoa, apa yang harus aku lakukan? Ngomong aja sama atasanmu, maunya gimana nih? Kenapa saya diperhambat? Oh, saya sih gitu ya. Kamu nanya cara saya menyelesaikan masalah. Kalau saya lebih suka menyelesaikan masalah tuh langsung face to face, kelarin gitu. Kamu menghambat-hambat saya, maksudmu tuh apa? Gitu. Paling nggak suka kalau orang tuh kayak di depan kita kayak enggak kok, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, tau-tau di belakang tingkahnya banyak sekali. Selesaiin aja, kalau kamu gentle selesaiin di depan gitu loh. Jadi orang jangan ribet. Saya nggak suka bermasalah panjang-panjang soalnya. Kecuali emang tuh orang dia yang agak gila, ya sudah, mau gimana. Tadi mbak saya di rumahnya kreatif sekali loh dia. Dia buat sambal pakai kulit jeruk. Jadi anak saya tuh kan suka makan jeruk. Saya sering dah tuh beliin dia jeruk kan. Jeruk yang orange lah, saya nggak tahu apa namanya. Jeruk maskot, jeruk apa gitu. Yang jeruk manis itu. Kulitnya itu dikumpulin sama mbak saya dan dia bilang dikeringin. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa masak di dapur. Maksudnya jarang masak, bisa saya masak tapi jarang masak. Dan ini yang masak dia. Saya tanya ini diapain nih? Kulit jeruk tuh dikeringin dibikin sambal sama dia. Tapi enak banget loh. Kreatif sekali loh dia. Dia bilang ini sambal kulit jeruk. Tapi enak. Itu lihat kabuki dikit-dikit orang disuruh melabrak nah. Beberapa hari ini tuh saya memperhatikan orang-orang dengan luka batin ya. Orang-orang dengan luka batin ini tuh sebenarnya dia tuh selain pegang pisau untuk dirinya, dia nyakitin dirinya terus, dia juga nyakitin orang lain. Itu loh masalahnya. Dia nggak sadar orang di sekitarnya dia tuh jadi terluka semua dengan perbuatannya dia, dengan apa? Mungkin dia nggak berbuat jahat gitu ya, tapi dengan ada orang luka batin jadinya tuh frustasi kan ya, males, nggak mau ngapa-ngapain, otaknya ruwet, nggak ada ambisi nggak ada semangat hidup, nggak ada semangat kerja kayak gitu. Itu kan mengacaukan orang sekitarmu juga ya, orang-orang terdekatmu gitu. Ada orang luka batin amarahnya tuh kayak roller coaster. Ada orang luka batin kayak orang depresi, nggak mau ngapa-ngapain. Ada yang benar-benar jadinya tuh diajak ngomong dikit sudah mau baku hantam. Itu kan kamu bikin luka juga untuk orang sekitarmu. Terutama kalau orang tua punya luka batin ya. Ya dia aja belum beres sama dirinya dia, gimana dia mau urusin anaknya, kan begitu. Anaknya juga pasti jadi ikut terluka, ikut pedih gitu loh. Gak punya orang tua yang jadi panutan. Gimana kamu mau mencontoh orang tua yang sedang terluka? Sulit gitu kan. Banyak sekali saya lihat yang kayak gitu. Dan masalahnya orang-orang yang seperti ini tuh merasa kalau dirinya tuh baik-baik saja. Dia sudah lakukan yang benar, dia sudah lakukan yang baik.
Kalau dibilang kamu tuh kurang effort dalam hidup nih, kurang usaha, dia nggak terima, dia rasa dia udah paling effort. Saya cerita sama Bu Ame bilang ya susah kalau kayak gitu. Kalau orang tuh sudah ngerasa dianya paling effort, dianya paling usaha, padahal usahanya tuh nggak ada apa-apanya, ya nggak akan bisa maju, nggak akan bisa berubah. Yang sudah berusaha aja masih terus berusaha kok, apalagi dirimu yang belum ada perubahannya. Apakah usahanya harus mati-matian itu kan? Tapi ya kita nih manusia kebanyakan nggak sadarnya. Kita ngerti kondisi hati kita aja enggak. Dan for your information aja ya, kalau orang di sekitarmu itu sudah berusaha ngomong pelan-pelan sama kamu nggak ngefek, sudah berusaha juga marah mungkin nggak ngefek, sudah berusaha lagi ngomong lagi, marah lagi, ngomong lagi, bolak-balik kayak gitu, pada akhirnya orang tuh akan ninggalin kamu. Orang akan capek sama kamu. Pantesan lah aku bingung, bapak ini dia tutup rambutnya pakai tas kresek, baru pakai topi, terus topinya lepas kok kepalanya agak aneh gitu. Ternyata tas kreseknya, karena dia geraknya cepat sekali, aku jadi kayak kok ada yang aneh barusan gitu ya. Ternyata dia pakai tas plastik di kepalanya gitu loh. Jadi tuh kembali lagi gagal fokus gara-gara bapak tadi. Jadi orang yang luka batin itu tuh sebenarnya kamu tuh melukai banyak orang, bukan cuma dirimu aja. Tapi kan aku kan cuma sedih doang, cuma depresi doang. Aura gila-gila lu tuh ya. Mengganggu orang lain semuanya gitu loh. Apalagi ya kayak suami saya gitu. Dia masih dengan kepahitannya, dengan luka batinnya. Saya tuh yang jadinya sebelahnya dia nih juga harus menanggung itu kan. Harus berbagi energi saya dengan dia. Kan saya ngerasa juga kadang-kadang capek bener ya kita ya gitu ya. Ya cuman apa boleh buat ya. Tapi belajar dari pengalaman saya itu, saya rasanya ingin orang-orang yang luka batin ini sadar gitu loh. Apa yang kamu bilang sudah kamu usahakan itu berarti belum berhasil loh. Berarti kamu tuh belum maksimal kalau lukamu tuh gak sembuh-sembuh. Itu masalahnya. Dan keburu orang sebelahmu tuh ngerasa kamu nih kebacut. Kamu nih pengen dihantem gitu, kayak kelamaan gitu loh. Ada yang bebal banget dikasih tahu itu bebal sekali, ngerasanya sudah benar, sudah baik. Intinya kalau lu benar, kalau lu baik, lu gak akan tetap sama seperti yang dulu. Pasti ada yang berubah gitu loh. Gak mungkin, usaha tuh gak mengkhianati hasil. Poinnya itu di situ. Jadi jangan ngadi-ngadi deh, jangan ngerasa udah benar, udah baik, tapi kagak ada perubahan hidupnya. Itu namanya ngadi-ngadi. Ya. Jangan juga kamu playing victim, ngerasa wah aku kan yang bermasalah aku. Emang aku dari dulu begini, terus aku harus gimana dong? Aku begini dong, aku begitu dong. Aku harus buat apa gitu-gitu dong. Tapi nggak ada tindakan nyatanya. For your information aja ya, semua orang punya masalah, ya. Karena kalau semua orang tuh masalahnya tuh beda-beda. Karena kalau semua orang masalahnya sama, nggak ada yang seru di dunia ini. Kita harus sibuk ngurusin masalah kita masing-masing sebetulnya. Nanti masalah lain siapa yang mengurusin kalau masalahnya sama semua, ya kan? Setiap orang sejatinya punya masalah. Cuman kau saja tidak tahu masalahnya orang itu gitu loh. Jadi kau jangan merasa dirimu aja yang paling bermasalah, dirimu aja yang paling menderita, paling terpukul, paling sedih gitu. Jangan gitu sayang. Banyak kali orang lain lebih sedih daripada kamu tuh loh. Kalau kayak gitu kamu gak akan maju. Berhenti menyalahkan diri, menyalahkan orang sekitarmu. Pilihannya ada pada dirimu kok mau atau tidak. Mindset itu harus diubah nomor 1. Melihat orang-orang dengan kepahitan dan luka batin nih heran aku. Herannya tuh karena jangan ngerasa sudah bener, sudah baik. Kamu gak akan bisa introspeksi apapun gitu loh. Dan kalau kamu ngerasa udah bener, yang susah itu orang di sekitarmu. Susah ngadepin kamu, susah ngasih tahu kamu, susah nuntun kamu. Lah ya kan udah bener. Makanya saya bilang, orang yang paling sulit diajarin itu bukan orang bodoh, tapi orang sudah bodoh nggak sadar dirinya bodoh muncratnya. Orang udah bodoh nggak sadar dirinya bodoh. Itu yang paling sulit. Kalau orang bodoh itu bisa dituntun. Selama dia menyadari, aku nggak bisa, aku mau belajar, itu bisa dituntun. Cepat atau lambat tetap bisa dituntun. Tapi kalau orang sudah bodoh, kagak mau ngaku bodoh, dia dituntun juga dia marah, dia kabur. Itulah yang disebut dengan orang bebal sayangku. Ya.
Yang susah siapa? Kalau kita berada di sekitar orang bebal, dia makanya orang bodoh nggak sadar dirinya bodoh, sama kayak orang bawa badan nggak sadar kok dia tuh bawa badan. Sampai kita nyiumin, nih orang bawa badan nih, gitu kan. Yang jadi susah siapa? Orang sekitarnya. Menderita siapa? Orang sekitarnya. Itulah modelannya luka batin. Makanya tadi yang datang ke sini juga dia bilang gini, kita berlima saudara nggak ada yang akur. Kasihan juga nih anak ini tumbuh di lingkungan keluarga yang seperti itu. Dia juga jadinya penuh kepahitan, gitu kan. Nah saya ditanya, kenapa kita berlima nggak ada yang akur? Dari kecil tumbuh bersama orang tua yang cuek sama anak. Mau anaknya gimana ya udah terserah aja, sudah terserah gitu. Nggak ada kedekatan antar saudara. Anak-anak tumbuh dengan perasaan luka batin. Tadi dia bersaudara kesini berdua, dua-duanya luka batin. Dua-duanya punya perasaan yang sama, kurang disayang, kurang dikasihi. Ya apa yang 3 lagi nggak sama? Pasti 11-12. Karena sejatinya begini, tidak mungkin luka batin itu terlalu berbeda jauh gitu. Anak-anak yang tumbuh dalam satu keluarga dengan cara didik yang sama, itu luka batinnya tidak akan mungkin terlalu berbeda jauh. Pasti ada kemiripan. Kalau lu saja frustasi di dalam, saudaramu yang lain pasti frustasi juga di dalam gitu loh. Ya, jadi jangan berpikir aku doang yang terluka nih. Enggak, saudara lu semua terluka. Justru karena kalian belum menemukan jalan pemulihan, kalian belum sungguh-sungguh terima Tuhan, kalian tuh masih bergerak berdasarkan ego dan perasaan kalian yang campur aduk, udah kayak gado-gado nggak karu-karuan itu. Itulah yang membuat kalian lebih sering konflik, lebih sering ribut gitu. Makanya penting sekali anak-anak dari kecil tuh dituntun dalam Tuhan, dalam jalan Tuhan, dikasih tahu kamu sama saudara terus begini. Anak itu butuh dituntun. Kasih itu butuh diarahkan juga gitu loh. Supaya mereka nggak jadi iri hati, nggak jadi salah kaprah lah gitu kan. Nah, tapi dia bilang ya namanya orang tua zaman dulu, benar, orang tua zaman dulu, tapi itu bukan alasan. Makanya luka batin itu tuh, kalau lingkungan sudah toksik, lingkungan yang toksik itu apa? Penuh dengan orang-orang yang luka di dalamnya. Orang-orang dengan emosi yang tidak stabil, itulah lingkungan yang toksik sebetulnya. Toksiknya itu, racunnya itu akan nyebar. Makanya kalau orang tua, kalau sebagai orang tua sudah penuh kepahitan, pasti anak-anakmu juga jadi anak-anak yang penuh luka batin. Kecuali kamu memutus itu dengan kamu yang bertobat jalan di jalan Tuhan. Kalau enggak, bagaimana dengan orang tua yang penuh luka? Dari perkataan dan perbuatannya lebih banyak lukanya. Enggak mungkin anak enggak ikut luka. Logik ya? Makanya cara iblis itu sebetulnya untuk mengganggu kita, bukan dengan dia itu tidak selalu dengan kamu tuh diajak ke perdukunan kayak gitu, enggak selalu. Justru celah yang paling besar dan paling bahaya itu adalah celah yang kita buka sendiri. Melalui luka batin kita, kepahitan kita marah, kita benci, kita dendam, kita kesel, kecewa, kepahitan, khawatir. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu sebetulnya ada celah yang tidak pernah kamu tutup. Dan dari celah itu pula iblis tuh bebas tuh kontrol diri kamu. Makanya ada orang yang emosinya tuh tiba-tiba meleduk. Kalau sekalinya sedih depresi, sekalinya marah tantrum, udah kayak anak umur 2 tahun yang kagak dikasih permen gitu tantrumnya. Padahal sudah tua, dan dia tadi ngomong gini, tapi kita ini semua sudah tua-tua, ya masa gak ada perubahan? Ingat ya, usia dewasa bukan berarti Anda dewasa secara emosional. Umur boleh tua bro, tapi emosionalmu, mentalmu belum tentu sudah dewasa. Pernah lihat orang tua yang kelakuannya gak jauh beda dari anak-anak yang kagak tahu hikmat kebijaksanaan? Anak-anak muda yang masih penuh emosi, yang masih butuh tuntunan. Anda lihat orang tua yang kayak gitu, yang sampai tuanya dia masih hobinya berjudi, sampai tuanya dia masih hobinya main perempuan, mabuk-mabukan, sampai tuanya dia masih hidupnya bebas, kacau. Pernah lihat yang seperti itu? Itu hanya umur saja tua. Kedewasaan emosional tidak ada, hikmat kebijaksanaan tidak ada. Justru sebetulnya umur Anda harusnya tua, emosional Anda tua, tampilan Anda muda. Secara emosional Anda ada pendewasaan gitu loh. Orang yang tidak dewasa emosional, ya itulah orang-orang yang seperti anak kecil dalam dirinya. Makanya tadi pagi saya bikin status bahwa lebih bahaya anak kecil dalam tubuh orang dewasa daripada anak kecil itu sendiri. Kalau anak kecil itu sendiri masih bisa diberi tuntunan. Karena masih betul-betul polos kan, memang masih kecil, harus dituntun supaya jadi dewasanya nanti seiring tuh pertumbuhan emosionalnya sesuai tuh, ya. Tapi kalau anak kecil itu orang dewasa, berarti mentalnya dia mental anak-anak, hatinya hati anak-anak.
badan doang gede, kedewasaannya kagak ada gitu. Berarti lebih bahaya mana? Kalau anak kecil karuan kita lihat memang dia anak kecil gitu loh maksudnya. Sangat berbahaya. Orang bilang inner child. Ya kalau cuman kamu tuh inner childmu cuman merindukan apa yang hal-hal yang ringan-ringan sih nggak jadi masalah. Tapi kalau secara emosional kamu nggak bisa dewasa, sampai gedenya kamu tetap menjadi seorang anak-anak untuk melangkah maju, kamu takut, nggak akan bisa jadi apa-apa dalam hidup. Mau mulai pekerjaan juga nggak bisa. Makanya banyak orang yang nanya gini juga, kenapa anak saya sudah usia dewasa, udah usia bekerja, tapi dia nggak mau kerja-kerja? Ya, kenapa dia seperti itu? Karena kamu membiarkan dia tetap jadi anak-anak. Dari kecil dimanjain, nggak pernah ambil keputusan, mau masuk dunia kerja apa kuat mentalnya. Makanya dari kecil anak tetap harus dididik dengan hikmat kebijaksanaan. Heran ya kan? Heran banget saya. Kemarin saya nonton khotbah Bante, sepintas saya nonton, enggak satu sesi full gitu, cuplikan yang bagusnya aja. Masalah itu katanya timbul ketika kita mendengar dan kita melihat. Kalau ada orang ngomongin kita, kalau kita dengar baru kita marah kan. Kalau ada orang menjahatin kita, kita lihat perbuatannya baru kita marah kan. Dan yang membuat kita lebih marah lagi karena kita peduli. Bener nih kata si Bante. Karena kalau kita nggak dengerin orang gosipin kita nggak peduli, kita nggak tahu dia gosipin kita by the way. Kita nggak lihat, kita nggak tahu gitu kan. Dan kalau kita nggak peduli, itu nggak jadi menyakitkan buat kita, nggak ganggu perasaan kita. Kadang-kadang kita terlalu ingin tahu semua. Emang tadi dia ngomongin apa sih tentang aku? Coba deh kamu cerita deh. Emang dia ngomong apa tadi? Emang dia gosip apa tadi? Aku nggak ngeliat sih, tapi kamu tadi ngeliat apa? Coba kamu kasih tahu aku, kayak gitu. Begitu kita tahu, kita udah langsung jadi peduli, kita langsung jadi emosi. Makanya ada pentingnya nih ya, menutup kuping, budekin aja diri kita, nggak usah dengerin yang perkataan orang yang nggak penting. Sama kayak kita tuh jadi bebal, tapi kita bebal dengan kejelekan gitu loh. Sesuatu yang jelek ya udah bebalin aja dirimu, nggak usah kamu saring, nggak usah kamu terima gitu. Dan kita harus butakan mata juga supaya ya nggak usah ngeliat aja kelakuan yang jelek-jelek itu, anggap aja nggak ada semuanya. Dan belajarlah untuk tidak peduli pada hal-hal yang nggak penting. Di dunia ini banyak sekali hal penting yang harus kau pedulikan ya. Kenapa kau peduli dengan omongan-omongan orang yang nggak ada gunanya itu? Ada satu orang yang cukup dekat dengan saya, lalu kadang-kadang kok diambil tindakan gitu. Dia tuh sering sekali ketemu dengan orang-orang toksik yang nyakitin dia gitu loh. Terus saya bilang kayak, kamu terus berani kalau orang tuh toksik sama kamu, dia nggak bisa menghargai kamu, dia kurang ajar sama kamu, you harus berani speak up. Saya bilang kayak gitu. Saya bukan suruh kamu berantem, tapi setidaknya kamu kasih tahu mereka kamu nggak suka digituin. Karena ini urusan pekerjaan, so please stop gitu loh. Tolong hargai kamu juga. Nah dia itu banyak pertimbangannya. Kalau saya ngomong kayak gitu nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Saya bilang belajarlah untuk nggak usah peduli. Kamu speak up untuk dirimu, kamu pasti akan tetap diomongin juga. Ketika kamu membiarkan dirimu diinjak-injak, kamu juga pasti akan tetap diomongin. Sekarang pilihannya adalah kamu tutup kuping dari keduanya dan lakukan tindakan yang betul, tindakan yang benar. Bikin batasan itu. Kalau orang injak kakimu, jangan kamu serahin terus kakimu ya. Nanti kakimu sakit mulu, bengkak malahan diinjak-injak mulu kan. Jangan biarkan dia injek kakimu dengan cara juga yang sopan, yang baik gitu. Bukan juga kamu mencak-mencak kayak orang stres ya. Tapi belajarlah untuk tutup kuping. Kamu sudah sebaik apapun, ingat ini, sudah sebaik apapun kamu, tetap akan ada orang yang gosipin kamu. Tetap akan ada orang yang gak suka sama kamu. Itu hidup, itu normal. Manusia itu punya mulut ya, dan hatinya masing-masing. Yang jadi masalah itu bukan dirimu, tapi hati mereka. Kalau orang udah dengan penuh iri dengki nih ya, kalau orang hatinya emang udah busuk, kamu berbuat seperti apapun yang dia akan lihat kebusukan kok, kejelekan. Karena dia gak bisa keluarin yang baik dari dirinya dia. Dia mau lihat kebaikan sudah dibutakan, matanya dia dibutakan dengan iri dengki, matanya dia dibutakan dengan rasa gak sukanya dia gitu. Jadi yang jadi masalah bukan apa yang kamu lakukan, tapi cara orang itu memandang kamu, bagaimana hatinya dia. Gak mungkin hatinya dia tuh, kalau orang yang otaknya udah negatif, hatinya negatif, gak mungkin bisa melihat yang positif gitu ya. Ibarat sini pakai kacamata,
warna ini kan kacamata putih nih ya. Seharusnya kita netral, hidup itu pakai kacamata putih gitu. I mean like yang transparan gitu kan. Jadi kamu tidak ada filter dalam hidupmu gitu kan. Tapi ada orang-orang ya yang dia selalu pakai kacamata warna hitam ini dalam hidupnya dia. Tahu? Kalau kacamata hitam ini kamu pakai, semua yang kamu lihat tuh kan jadi ada filternya warna hitam. Tergantung ya warna lensanya ya. Kalau hatimu bersih, akan seperti kacamata yang ini. Kamu memandang segala sesuatu jernih. Kamu memandang segala sesuatu baik jadinya. Ya. Tapi begitu, ada yang busuk di hatimu, ada yang buruk. Kamu seperti kacamata yang satu ini. Dan ketika kamu pakai kacamata yang ini, semua jadi lebih gelap. Semua jadi lebih kotor. Ya kan gelap, kotor, gak sejernih yang tadi. Paham sampai di sini? Jadi ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu pakai kacamata hitam, dan ada orang yang dalam hidupnya dia sudah memilih, aku tidak mau pakai kacamata hitam lagi. Aku maunya pakai kacamata yang bening itu, supaya aku memandang segala sesuatu dengan baik. Tergantung filtermu yang mana. Bukan tergantung perbuatan orang lain, tapi tergantung filtermu yang mana dalam memandang segala sesuatu. Kalau filtermu sudah hitam, saya yakin deh, kamu mau dikasih lampu dim. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Karena kalau kena sinar matahari yang terangnya ngejreng gitu, mata kita nggak silau, ya kan? Kalau pakai yang ini kena sinar langsung silau gitu. Tapi kalau hati kita sudah hitam, dikasih kebaikan seperti apapun, mau kebaikan itu menyilaukan, ya buat kita itu biasa aja. Kalau kita bisa bilang, orang itu baik loh ya, cuman karena hatinya udah hitam, enggak, biasa aja. Apa sih baiknya orang itu? Gitu ngomongnya. Cuman kalau orang yang pakai kacamata yang bening, dia ngelihat cahaya kebaikan sedikit, dia udah tahu, oh tuh orang baik. Dia bisa ngomong yang positif, karena nggak ada filternya yang hitam itu tadi. Ini udah nyontohnya sampai ngeluarin kacamata, biar paham. Jadi bukan masalah apa yang kamu buat. Makanya kayak kemarin si Troy itu kan dia komen, kok saya nggak suka ya ngeliat orang kalau memberi depan umum. Lah itu kan kacamata lu yang salah, kacamata lu yang hitam Troy. Pola pikir lu aja yang salah. Orang memberi bukan selalu berarti dia sedang pamer loh. Lah kalau orangnya ada depan umum gimana, mau diseret dulu ke tempat lain? Ya repot dong. Ya, kalau harus memberi, ya memberi saja, sesimpel itu. Dan kita yang jaga pikiran kita. Oh orang itu sedang memberi, ya mungkin dia sedang bersedekah. Kenapa kita kotorin pikiran kita dengan memberi kok di tempat umum? Harusnya memberi itu tersembunyi. Lu mau beri di mana? Di gua. Dalam goa lu memberi atau gimana? Konsepnya itu. Kan nggak bisa begitu. Apalagi kalau yang bertanggungjawabkan uang orang, kayak mami saya tuh dengan timnya dia. Sering kan ngumpulin donasi untuk pembangunan rumah ini itu. Ya di post di Facebook hasil pembangunannya. Bukan mami saya sih yang ngepost, orang emak gue udah tua gak ngerti main Facebook gitu ya. Tapi mami saya punya Facebook dan di tag-tag sama temen, jadi saya lihat gitu. Ya mereka yang kerja di situ dalam urusan pelayanan itu mereka posting itu foto-foto. Bukan maksudnya pamer abis bangun rumahnya orang. Bukan sayang, tapi lagi ngasih tahu ini loh uang donasi kamu disalurkannya ke sini gitu. Ada aktivitasnya nih, duitnya benar nih penyalurannya. Jadi kita tuh bukan bohong-bohong minta donasinya. Lah kalau orang busuk hati bisa jadi bilang, aduh baru pelayanan kayak gitu aja pakai uang orang diposting-posting. Lu bisa aja loh. Padahal tujuannya mereka posting apa? Ini kita menyatakan bahwa pembangunan ini benar, ini pertanggungjawaban kita. Sehingga kalau ada yang mau donasi lagi itu percaya gitu kan. Tapi kembali lagi ya sayangku, itu kan hatinya manusia. Semua tergantung filter hatinya. Makanya orang yang paling rugi dalam hidupnya itu adalah orang yang hatinya kotor. Yang hatinya tuh busuk gitu. Yang gak bisa melihat kebaikan. Kayak mau lihat yang baik aja susah banget gitu ngangkatnya. Matanya perlu diculek dikit kali. Ya. Kalau kita semua ngerasa udah bener, kapan kita berubahnya? Kalau kita juga tidak bisa nggak ambil pusing dengan perkataan orang, Anda akan menderita. Manusia ini kalau sekarang kamu mau cari yang positif itu jarang. Yang negatif jauh lebih banyak.
Orang-orang yang saya temui dalam konsultasi 99% masih penuh dengan luka batin. Kalau mereka aja masih penuh dengan luka batin, mereka mungkin bisa berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura sehat-sehat saja, jadi orang yang baik, tapi tetap aja ada waktunya akan jebol itu pertahanan. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman menawarkan insurance karena memang saya lihat dia butuh gitu kan ya. Kalau Anda lihat teman saya nih orangnya tuh ceria, cantik, baik, lucu, friendly banget, akrab sama saya tuh udah dari lama banget. Dulu dia kalau zaman-zaman kerja itu dia bisa kan dia sales ya. Siang-siang dia ke rumah saya, tidur di rumah saya. Kadang saya lagi nggak ada, dia masuk aja ke rumah saya, dia tidur di kamar saya. Mana dia tuh agak antik lagi kan, dia kalau kerja kan kayak celana panjang. Dia nggak mau kotorin kasur saya, dia buka celana, dia tidur gitu. Mbak saya nggak tahu ada orang, mbak saya masuk, mbak saya terkaget-kaget, dikirain siapa kok bukan saya dalam kamar gitu ya. Tapi ya lama keluarga saya tahulah dia karena kami udah akrab sekali. Ya akhirnya udah nikah. Kemarin saya nawarin ketemu dia, kelihatan fine-fine saja di luar. Tapi hatinya tuh teman saya udah OTW depresi, sudah dalam tahap depresi sebetulnya. Dia hanya sedang berusaha menghibur diri. Ada orang-orang yang segitu pandainya menyimpan luka. Tapi bagaimanapun juga akan ada limitnya hatimu itu. Jangan sampai tanggulnya jebol. Padahal kalau dilihat sama mata manusia ya kaya juga, kelihatan happy, nggak kerja dia. Kalau saya bercanda sama teman-teman, saya bilang kalau kamu ini trophy wife, karena suaminya emang berduit dan ya kerjaannya main pedal kayak gitu-gitu doang, nganter anak, jemput anak, hangout. Orang yang hidupnya udah kelihatan santai gitu aja stres loh, depresi loh. Saya nggak ngerti apa yang didepresiin ya. Kalau secara manusia saya nggak ngerti. Itu skill yang luar biasa ya, Gustonnya terlihat baik-baik saja. Kalau depan orang terlihat baik-baik saja. Tapi ada orang yang begitu dia kenapa sedikit dia meletup. Nggak bisa nutupin, dia langsung meletup. Plus minus, biasanya kalau langsung meletup gitu kan cepet juga redanya. Tapi letupannya juga bisa menyakiti orang lain juga ya. Ya, yang terbaik adalah dirilis, itu sudah pasti dilepaskan. Hati orang kamu nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. Yang kelihatannya baik-baik saja itu kalau tanggulnya jebol, jangan kaget kok tiba-tiba loh. Kemarin dia baik-baik aja kok ini hari ini dia sudah menyakiti dirinya gitu. Itu ada banyak sekali, ya. Dan tolonglah kalian sadar, kalian yang masih pegang luka batin kalian yang masih belum mau mengampuni. Sebetulnya yang sedang kalian sakit itu dirimu dan orang sekitarmu. Mungkin yang nyakitin kamu orang jauh nih. Kamu sudah nggak deket sama orang yang kamu sakitin itu, yang nyakitin kamu, sorry. Tapi kamu dengan semua kepahitanmu, kamu sedang merusak lingkunganmu sendiri. Kamu merusak dirimu, kamu merusak pasanganmu yang bersama kamu merusak anak-anakmu, kamu merusak siapapun lah yang ada di lingkunganmu. Dan terutama yang paling menderita itu of course adalah dirimu sendiri. Kalau pasangan ya, kamu terlalu bikin senep, bisa aja dia langsung goodbye aja udah. Namanya manusia punya limit. Kalau kamu nggak berubah-berubah, kamu terlalu memuakkan, orang juga lama-lama kan ya sudah gitu loh. Atau mungkin dia masih bersama kamu tapi dia lebih cuek, dia lebih berusaha enjoy dengan hidupnya dia aja. Anak juga begitu. Mungkin anak ini waktu kecil berusaha bertahan deket kamu karena nggak punya pilihan, masih kecil, masih bergantung sama kamu. Begitu dia punya kesempatan nanti, misalnya dia kuliah keluar atau gimana, wah itu bakal jadi kesempatan dimana dia goodbye my love banget nih sama kamu nih. Ya, pada akhirnya kamu yang sendirian. Orang-orang yang itu ya bisa saja dia tinggalkan kamu kapanpun. Karena pada akhirnya orang akan lelah juga, ini sakiti terus ya, pasti ada limitnya gitu loh. Oh disakiti ada limitnya gitu. Orang akan capek. Capeknya manusia tuh ada dua, dia pergi ninggalin kamu atau dia menjauh secara emosional. Mungkin badannya dia deket kamu, tapi kalau dia sudah menjauh secara emosional, dia lebih cuek, dia gak peduli. Itu sama juga, sebetulnya dia sedang pergi ninggalin kamu.
tapi secara emosional. Ya kalau udah capek ya gimana ya. Jadi hati-hati, jangan selalu mewajarkan. Terus kamu bilangnya apa? Ya saya emang kayak gini, gimana dong? Ya kamu yang sabarlah ngadepin saya, kan saya yang punya luka batin. Orang luka batin itu ya memang, contohnya kayak kamu kecelakaan, kamu ditabrak sama orang, kakimu yang patah. Yang dioperasi itu bukan yang nabrak. Yang nabrak mungkin ganti rugi secara materi, sama seperti dia say sorry ke kamu, ya. Tapi yang mengalami pengobatan patah tulangnya siapa? Kamu yang lewatin prosesnya. Yang nggak bisa jalan kamu, yang terpincang-pincang tuh kamu. Jadi kalau kamu ngerasa udah baik, udah bener nih, kembali lagi tanya lingkungan sekitarmu. Kalau belum berarti kamu belum baik, belum bener. Jangan ngerasa kayak udah paling effort, udah melakukan semuanya, tapi justru kamu jadi racun buat orang sekitarmu. Dan saya sama Bu Ame sudah berdua nih menyimpulkan, orang yang ngerasa dirinya sudah benar, sudah baik, tidak akan pernah bisa berubah. Usahanya belum seberapa, tapi ngerasanya udah benar, tidak akan pernah bisa berubah. Ibarat kayak kerja baru amun tuan gen gitu loh. Baru segitu aja kita kerja, kita ngerasa udah kita ini udah berhak menjadi seperti Warren Buffett kayaknya gitu ya. Gak bisa. Dan semua orang tuh punya pertandingannya sendiri. Masalah luka batinmu itu masalahmu. Kamu jangan jadikan masalah untuk orang lain. Yang bertanggung jawab tuh dirimu. Keputusannya ada di tanganmu. Mau kamu pulihkan dirimu kah? Mau kamu biarin dirimu tergerus terus? Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau pasangan paling antara dia jadi minggat dari kamu atau dia menjauhi kamu secara emosional. Anak juga sama, begitu sampai di usia tertentu dia bisa mandiri, dia akan tinggalkan kamu. Makanya jangan kaget kalau ada anak-anak yang pingin jauh dari orang tuanya. Jangan-jangan kamu terlalu taruh luka banyak dalam dirinya. Atau anak-anak yang menjauhi diri dari orang tuanya secara emosional. Udah malas ngomong sama orang tua. Pasangan yang menjauhkan diri dari pasangannya secara emosional. Ya terserah aja lah udah. Aku mau cari happyku sendiri. Karena pada akhirnya ya semua orang tuh manusia tuh maunya happy, maunya tenang. Udah cara paling gampangnya kalau ada yang bikin gak happy kan dieliminasi gitu loh. Ya jangan sampai udah keburu kejadian kayak gitu ya, karena manusia tuh semuanya ada limitnya sayang. Ya. Mau anak kayak mau siapapun lah. Jangan mau pasangan juga, jangan ngerasa kalau udah pasangan berarti udah kamu harus terima aku apa adanya. Lalu bertobat dong, say. Jangan cuma terima aku apa adanya, lu nya kagak ada perubahan gitu. Kasihan kan pasanganmu, ya. Dan hidup itu tuh apa ya? Hidup itu tuh dinamis gitu loh. Jadi jangan pernah kamu tuh berpuas diri dengan apapun yang kamu udah miliki hari ini. Mungkin kamu hari ini ngerasa, oh aku nih udah cukup lah, udah kaya lah, udah ada aset lah, santai-santai aja kayak gitu. Selama masih ada peluang, masih ada kesempatan, usahakan apapun yang terbaik. Bukan dengan ambisi. Komitmen pertama yang harus dipegang, apapun yang kamu kerjakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan dalam jalan Tuhan. Ya, harus jadi berkat bagi orang lain. Tidak boleh dengan ambisi yang besar. Harus diingat itu. Tapi bukan berarti kamu gak melakukan apapun, gak berusaha apapun. Makanya yang sering saya bilang apa, anggap aja kamu gak punya apa-apa juga hari ini. Jadi hari ini tetap harus kamu lakukan, tetap harus kerja. Semua orang kerja sayang. Saya aja masih kerja. Kemarin saya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam masih ada urusan kerjaan. Saya meeting, saya bantu nemenin agent ujian. Saya mau pulang gak boleh, harus nemenin ujian. Cemeli tuh harus nemenin ujian dia. Saya malamnya ketemu klien lagi sampai jam 10 malam, pulang ke rumah masih ada urusan. Pagi tadi saya udah bangun lagi jam 8. Saya lakukan aktivitas saya udah harus lakukan tanggung jawab saya, konsultasi, saya live. Gak ada tuh waktu males-malesan, Saya bersyukur bisa lakukan itu, berarti Tuhan berikan saya tubuh yang sehat, yang stamina. Dan saya gunakan waktu itu dengan baik gitu. Masalah rezekinya, berkatnya udah datang apa belum, saya lakukan aja dulu bagian saya, nanti pasti ada waktunya gitu, berkat Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan jadi orang terlalu males. Malas tuh dosa, semut aja mau makan aja bekerja loh. Ya kan?
Apapun yang jadi peluang yang baik yang kamu lihat, coba aja dulu. Makanya tadi ditanya di sini sama orang yang datang konsul, kenapa bisa bikin produk herbal? Saya aslinya notaris loh, bisa bikin produk herbal. Karena buat saya nggak ada kata nggak bisa. Semua harus dicoba aja dulu, lakukan aja dulu, dan put maksimal effort. Kita nggak pernah tahu Tuhan buka jalan dari yang mana gitu loh. Kalau jadi orang dikit-dikit selalu ngerasa nggak bisa lah, nggak inilah, nggak itulah, nggak anu lah, tenagamu aja kamu pelit sekali. Kapan maju hidupmu? Kamu terlalu malas aja tuh, nggak ada alasan lain lah. Namanya kalau orang kerja tuh pasti harus ada tenaganya dulu, harus ada yang diusahakan dulu emang. Lakukan apapun sebaik-baiknya. Jangan pernah menutup diri dari berbagai macam peluang. Hidup kita kan masih panjang ya. Yang hari ini ada sama kita belum tentu besok ada. Contohnya harta nih, kamu ngerasa sekarang safe, kamu punya nih semuanya. Nanti ada satu waktu tiba-tiba kamu sakit nih. Ada klien saya 1 bulan 4 miliar di Singapura. Untuk pengobatan sekali tembak untuk radiasi gamma 500 juta. Dan dia harus minum obat dalam sebulan 100 juta. Harga obatnya itu. Sudah coba ke kota lain, ke negara lain untuk pengobatan, nggak bisa. Ya cancernya udah parah, udah sampai kepala, udah sampai banyak lah gitu ya. 4 miliar 1 bulan, itu kamu punya aset mau berapa banyak tuh? Pada akhirnya aset itu akan hilang, habis kejual jadinya kan. Yang kamu pikir kamu ada, kamu aman nanti untuk anak cucumu, cicitmu semua udah aman. Ternyata dengan satu kali sakit yang Tuhan kasih, semua Tuhan ambil. Semua Tuhan ambil, kamu harus habiskan untuk pengobatan. Itu contohnya. Ada juga yang tiba-tiba ditipu orang. Hidup dari kaya banget tiba-tiba ambruk. Kemarin saya lihat ada orang yang bikin postingan di TikTok. Ya bener, rumah saya dibeli oleh Just No Limit katanya. Dan dia kasih foto-foto tuh dia tinggal di rumah itu. Tahu Just No Limit nggak? Suaminya Siska Cole itu loh yang main game e-sport itu. Rumahnya tuh bagus banget. Jadi ini cowok ini dulunya orang kaya banget, tapi ketika orang tuanya meninggal, seiring dengan itu juga dia tuh bangkrut gitu. Dia bilang dia nggak pernah kepikiran bahwa dia harus jual itu rumah, dia akan pindah dari rumah itu, dia nggak pernah kepikiran. Sekarang dia hanya tinggal di apartemen 1 kamar dan apartemen studio gitu modelannya. Dan dia harus mulai dari awal. Coba bayangkan. Dulu dia pernah nggak kepikiran dia bakal tinggal di apartemen 1 kamar dengan rumah yang dengan tangga berputar-putar kayak gitu, sampai pusing kali kamu liatin tangganya. Enggak. Dia juga dulu merasa aman, dia punya semuanya. Nggak mungkin dia dalam keadaan miskin. Tapi ketika bisnisnya bermasalah, ada hal-hal yang bermasalah, miskin beneran jadinya. Harus dia ulang dari awal. Kebanyakan orang udah kayak gitu jadi gila. Apa yang hari ini kita punya belum tentu seterusnya sama kita. Entah itu pasangan, ya pasangan kalau nggak diambil Tuhan ya diambil orang lain ya. Mau sebaik-baik apa juga pasangan kita, kalau Tuhan ambil dia ya diambil aja sama Tuhan gitu kan. Harta juga sama, anak pun. Apalagi anak, emang anak itu bukan milik kita kok. Nanti dia nikah juga diurus sama pasangannya. Makanya jadi orang tua jangan ngerasa, oh anak saya tuh harus ngempani saya banget. Biarpun dia udah punya istri, udah punya anak. Tanggung jawabnya dia kan udah beda. Kalau kamu berpuas diri dengan apa yang ada pada dirimu hari ini, kamu gak kembangkan diri, itu juga salah di mata Tuhan. Karena Tuhan kasih kamu talenta. Kenapa kamu kubur talentanya? Dengan berpikir ya kan udah punya 1 talenta, udah cukup. Sedangkan sama Tuhan kita disuruh mengembangkan talenta kita kan. Itu maksudnya apa sih firman itu, yang ada 3 orang yang dikasih 1 talenta, masing-masing dikasih 1 talenta, ada yang ditanam, ada yang mengembangkan jadi 5 talenta, ada yang 10 talenta. Maksud Tuhan, berkat apapun yang Tuhan berikan kepada kamu, yang dipercayakan kepada kamu, kelola dengan baik dan benar itu semua. Kelola dengan baik dan benar, penuh hikmat dan bijaksana. Apapun itu, berkat itu bukan berarti berkat uang ya. Dikasih keluarga yang baik, kelola.
Supaya nanti anak cucumu juga jadinya berjalan di jalan Tuhan. Kan dari satu orang yang jalan di jalan Tuhan ini jadi banyak yang jalan-jalan Tuhan nanti kan. Karena anak cucu kita tuntun gitu loh. Dikasih berkat kesehatan, ya jangan disia-siakan, dikelola. Supaya semakin sehat tubuhmu, semakin banyak hal yang bisa kamu kerjakan yang positif. Lah ini aja otaknya udah ruwet, stres mulu. Kayak anak tadi tuh bilang, kenapa waktu saya kuliah kok badan saya nih sakit-sakitan. Bukan permasalahan badanmu, oke lah memang pencernaanmu lemah. Di sana kamu kurang makan sayur, karena di luar negeri katanya dia susah cari sayur. Tapi yang paling utama tuh stresmu sayang. Anak tadi tuh perfeksionis, dia punya target-target dalam hidupnya, dan kalau itu nggak tercapai dia itu stres gitu. Boleh kamu berencana ya, tapi ingat Tuhan yang menentukan. Lakukan aja bagianmu semuanya. Kamu mau pingin cepat lulus, bagianmu apa? Ya belajar. Fokus di studimu. Yang penting kamu sudah lakukan yang terbaik. Jangan kau juga belajarnya aras-arasan, kau bilang udah berusaha. Kerja males-malesan bilangnya aku udah paling maksimal. Saya sadar diri kok kalau saya juga kerja tuh biasa-biasa aja. Kayak saya di asuransi. Saya bilang semua karena kebaikan Tuhan setiap achievement saya. Saya masuk nomor 3 nasional di Indonesia. Penjualan saya santai bener kok. Saya juga sadar diri. Ya karena memang tugas saya sudah beda. Saya di asuransi pun Tuhan izinkan untuk melayani, untuk nolong orang. Karena banyak sekali orang-orang nih yang kasihan gitu ya. Kalau saya yang dulu, saya kerja nggak ada istirahatnya. Makanya Bu Ami bilang, kontrol dirimu jangan sampai kembali seperti yang dulu. Karena kalau dulu saya kerja, jam 12 malam saya kerja. Sampai sekarang pun begitu kalau memang ada urusan. Kayak kemarin tuh klien saya, dia tuh ada prediabetes. Yang sebenarnya prediabetes tuh agak berat untuk diterima kan. Asuransi itu kan takutnya sakit-sakit kayak itu, diabetes, hipertensi udah takut. Soalnya kalau diabetes itu dia akan leads ke banyak penyakit, ginjal bisa kena gagal ginjal, bisa kemana-mana lah. Kan peradangannya sudah parah gitu. Kalau udah prediabetes ya udah pasti ke diabetes. Nggak ada ceritanya udah prediabetes jadi turun, nggak ada. Kecuali kamu bisa maintain minum obat ya, jadi dia bertahan aja di situ gitu kan. Hipertensi itu udah pasti larinya ke stroke. Asuransi paling takut. Pasien saya ini ada keduanya. Kok pasien sih? Klien. Ada prediabetes, ada hipertensi tapi terjaga gitu kan. Nah, istrinya dia ada autoimun RA. Dia tuh datang ke saya karena asuransinya dia yang sebelumnya ada kenaikan sekitar 60-70%. Kan gede ya, premi 60-70% tuh besar sekali loh kenaikannya gitu kan. Dan dia ngelihat saya posting, oh ternyata di tempat saya tuh kok agak murah, di Aksa tuh lebih murah jauh gitu. Kami Zoom. Saya bilang kayak gini, kalau di asuransi sebelumnya ibu dideklar nggak, tante dideklar nggak tante sakitnya. Ini perhatian nih, saya sekalian kasih info buat teman-teman. Kalau kamu sudah punya rekam medis di rumah sakit, ketika kamu daftar asuransi, kamu harus jujur. Jangan kamu terus bilang dirimu sehat, sedangkan rekam medismu tuh ada di rumah sakit. Asuransi bisa ngecek itu. Ya, sakit apapun, even cuman batuk pilek tuh asuransi bisa ngecek sakitmu. Kalau kamu udah ke rumah sakit, sudah ada rekam medisnya. Walaupun kamu nggak opname, itu ada rekam medisnya. Kamu ketemu dokter doang, itu ada rekam medisnya. Kamu harus jujur, jangan biar asuransi yang diterima kamu nggak jujur. Tapi dia ini sudah jujur ke agen sebelumnya. Agen itu katanya udah punya kantor, udah posisinya tinggi, temennya dia sendiri gitu ya. Dia udah ngasih tahu sakit-sakitnya dia tuh apa aja. Cuman saya sama rekan saya bilang gini, seharusnya Anda nggak bisa diterima loh di asuransi itu. Kami juga tahu tentang asuransi itu, dia cukup ketat. Untuk autoimun dia pasti nggak mau terima. Dan prediabetes apalagi. Kalau kita punya produk yang bisa terima orang autoimun dan prediabetes dengan ada beberapa syarat gitu kan. Yang harus sudah minum obatnya selesai dari 6 bulan lalu yang kayak gitu-gitu. Dan kami bilang coba cek deh polisnya, lihat SPAJ-nya, lihat surat pernyataan asuransinya gitu loh. Dan kemarin itu yang diabetesnya dia di kami tuh ditolak, tapi kalau dia mau bayar preminya 2 kali lipat itu diterima sama Aksa gitu kan. Dan saya bilang gini sama dia, tante ini kan preminya harus naik 2 kali lipat, yang mana kan jadinya nilainya lumayan ya tante ya, saya bilang gitu, kurang lebih jadinya kayak 5 jutaan lah sebulan. Kan dia udah usia juga kan, apa nggak sebaiknya tante tetap lanjutin yang di asuransi sebelumnya, saya bilang, karena kan preminya lebih murah berarti, dan tapi tante coba dulu klaim,
Karena nanti begitu asuransi itu akan tahu kamu tuh punya rekam medis itu bukan saat kamu daftar sayang, tapi saat kamu klaim. Dia akan cek semuanya saat kamu klaim. Makanya saya bilang sama tantenya, tante coba dulu deh diklaim untuk masalah diabetesnya. Kalau memang aman, klaimnya diterima, ya sudah tante nggak usah pindah asuransi karena sudah akan sulit diterima. Kalau diterima di kami pun ya itu preminya double. Dan dia baru ngirim ke saya, dia bilang gini, tante sudah cek SPAJ-nya tante. Yang pertama, yang punya itu tidak sama sekali tidak dibilang kalau kami itu ada diabetes. Jadi ada kolomnya, ada diabetes nggak, ada hipertensi nggak, semuanya dicontrengnya tidak gitu. Wah kalau kayak gitu sih udah pasti ya. Ketika kita klaim itu pegangannya agent itu juga cuman polis aja, perjanjian di polis. Lalu aja di-clear kagak ada sakit gitu loh. Gimana kita mau memperjuangkan sedangkan lu sudah bohong, istilahnya kayak gitu. Tapi yang bohong dari sini bukan si klien. Yang bohong adalah agentnya biar cepet. Nih kalian harus perhatiin nih SPAJ kalian liatin, apalagi kalau kalian udah declare sakitnya. Terus kalau yang punya omnya nggak ditulis diabetes hipertensi, dia bilang. Yang punya tante autoimunnya juga nggak ditulis, bahkan datanya kecampur sama data orang lain. Ini kan agennya agak gila-gila juga ya, gimana sih? Datanya kecampur sama data orang lain katanya. Jadi bisa dibilang punya tante ini cacat polis dan tante udah mati, jadi tante putusin. Padahal dia sudah bayar 25 bulan dan itu untuk berdua nilainya ratusan juta. Ini informasi aja buat temen-temen ya. Kamu mau bayar sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, baru kamu klaim dan polismu itu cacat, kamu punya riwayat sakit yang kamu nggak laporkan, ya udah habis sia-sia duitmu itu. Ini makanya orang-orang tuh kadang-kadang agent itu juga ya cuma ngejar bonus biar cepet gitu. Tulis aja lah nggak ada sakitnya. Ya keterima sih keterima, abis itu pas klaim mau dimaki orang apa gimana sebenarnya nggak ngerti aku. Ya, tapi ini hati-hati ya buat teman-teman ya. Hati-hati. Karena kadang-kadang asuransi itu bukannya asuransinya yang brengsek, bukan asuransi yang tricky. Jujur aja agennya yang nggak ngejelasin. Agennya yang cuma biar asal closing bonus aja. Makanya lu harus benar-benar memperhatikan itu. Ya kalau mau beli sesuatu kan harus tahu ya, harus baca gitu loh. At least dengerin penjelasannya dan bertanya yang kritis tuh it's okay, nggak jadi masalah gitu. Ya, jangan sampai kejadiannya kayak klien saya ini. Tapi dari sini saya juga bersyukur sih. Berarti ya apapun yang kami sampaikan, apa itu membantu orang lain juga gitu kan. Karena kalau buat saya, kalau kamu memang ikut ya atas perkenanan Tuhan, kamu nggak ikut pun ya sudah berarti belum waktunya. That's it, aku nggak pernah maksa-maksa orang, jangan GR deh. Tanya tuh Kabuki habis Zoom sama aku aja dia nanya, kok aku nggak boleh ikut asuransi? Saya bilang enggak. Soalnya Kabuki banyak sakitnya. Nggak usah dah kamu ikut asuransi. Padahal Kabuki udah Zoom sama saya. Ada nggak saya cari-cariin dia? Nggak saya cari-cariin dia. Ya semua waktu Tuhan aja. Bisa keterima atau enggak saya juga perkenanan Tuhan aja. Kamu bawa dalam doa, saya bawa dalam doa, kan gitu. Karena kalau kamu beli juga yang untung adalah dirimu, bukan aku. Jadi apapun itu ya, apapun yang kamu kerjakanlah dengan tulus. Kerjakan dengan benar gitu. Saya maksudnya kalau itu udah jadi tanggung jawab saya lakukan gitu. Saya nggak tinggalkan. Saya lakukan, tapi saya berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa. Cuman harus ingat tugas utamanya apa. Kalau tugas utama saya ya melayani. Dan sejatinya segala sesuatu itu tugas utamanya ya, tugas utama kita tuh ya untuk jadi berkat. Jadi jangan cuma dilihat keuntungan sesaatnya. Jangan sampai bikin orang tuh kepahitan juga ya. Itulah juga pentingnya Anda ketika ada orang yang approach Anda untuk ngasih informasi, jangan kayak ketakutan duluan, jangan sok jual mahal. Dengerin informasi nggak mau. Siapa tahu itu jadi nolong kamu. Menyadari ada kesalahan-kesalahan. Kayak dia setidaknya dia sadar dan dia cut gitu loh. Dan saya yakin itu banyak sekali agen yang kayak gitu.
nggak info, nggak declare, nggak kasih tahu apapun biar cepet aja. Karena ngurusnya emang lama. Kayak dia yang autoimun kemarin, saya ngurusin dokumennya hampir 1 bulan. Suaminya ini sudah mau 2 bulan dokumennya. Kalau agent lain kan udah males lah gitu loh. Kalau bisa cepet aja udah gitu. Makan apa? Makan kacang. Sepupu aku dari Hong Kong ke Bali, jadi aku ke Bali. Ntar pas ke Bali Siska ke Aussie lagi. Nggak, aku mau ke Australia, aku mau ke Korea. Kok bisa Kabuki bilang aku ke Australia? Aku mau ke Korea, Kabuki, bulan September nanti. Mau Annyeonghaseyo dulu ya. Sebelum nanti Perang Dunia Ketiga kita jalan-jalan dulu ya. Karena ya 4 tahun lagi lah mungkin sudah mulai agak-agak ada bam bim bum. Kita jalan-jalan dulu. Nanti mau pergi juga nggak bisa, takut. Dunia ini makin gila aja ya. Apa lawan apa C? Satunya pasti Amerika. Paling suka cari gara-gara Amerika, ini nggak ngerti aku. Heran saya. Kayak si paling mau berkuasa gitu loh. Amerika ini apa sih? Dia yang suka cari gara-gara manas-manasin negara lain. Bener, mumpung sehat juga ya. Kalau masih Tuhan izinkan ada berkat, ya kita bisa pergi ya pergilah, menikmati juga. Tapi traveling itu salah satu yang harus Anda memang budgetin sih menurut saya ya, karena ya dengan melihat dunia tuh pikiranmu akan lebih terbuka. Melihat orang-orangnya, hidupnya seperti apa di sana kayak gitu. Jadi orang tuh jangan kayak udah paling hebat sekampung doang. Ngerasa jadi kayak preman kampung gitu loh, paling hebatnya tapi cuman 1 RT gitu kan. Sedangkan di atas RT masih ada RW, ada kecamatan, ada kabupaten, masih ada negara gitu. Ada pulau, ada provinsi, ada macam-macam lah. Jadi jangan merasa udah yang paling TOP BGT aja kita. Ya, kita harus ngeliat. Tanya tuh Kabuki yang sudah merantau ke negeri orang. Dan nih, ya satu hal yang harus kita pahami juga ya. Orang-orang dengan hati yang busuk ya, memang betul timbulnya dari luka batin. Ada orang yang karena dia terlalu banyak disakitin, ya kok hidupku begini nggak enak, dia iri sama kehidupan orang lain. Semakin lama irinya semakin numpuk, semakin banyak sehingga jadi karakter yang buruk. Karena perbuatan dia, pikiran dia didominasi oleh rasa iri itu. Kalau sudah punya hati yang iri dengki, itu sudah bukan karakter manusia. Itu Anda lagi bawa karakter iblis. Karena iblis itu yang hatinya tuh penuh iri dengki. Makanya sifat iri dengki itu sifat yang paling bahaya. Karakter yang paling bahaya. Perasaan yang paling bahaya. Itu perasaan iblis. Iri dengki. Udah benci lagi sama orang. Dendam lagi sama orang. Ya.
Ingat ya, makanya hidup ini perlu kesadaran diri. Kita ini dibuat serupa gambaran Allah. Kita nggak dibilang dibuat serupa gambaran iblis loh. Tapi kenapa kelakuannya ini lebih banyak keiblisan nih kita nih ya? Kita ini dibilang dibuat serupa gambaran Allah. Hatimu pun berarti harus serupa dengan gambaran Allah. Jangan kamu merusak rupa Allah dalam dirimu. Ya, dengan kamu merusak rupa Allah dalam dirimu, dengan perasaan iblis kamu taruh dalam dirimu, lama kelamaan kamu jadi iblis. Karena hatimu isinya iri, dengki, kebencian, dendam. Itu kan karakter-karakter iblis. Bersatu padulah dalam dirimu. Terus kamu merasa kamu baik-baik saja. Tapi perbuatanmu ke orang sekitarmu, ke perbuatan iblis. Iblis apa? Gak bisa menghargai orang lain. Iblis gak bisa mengasihi dia. Yang dia pentingin dirinya doang. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau kamu lihat wadah hatimu kira-kira aku kok ada rasa iri ya, waduh, kamu harus bener-bener tuh doa mohon pengampunan sama Tuhan dan minta dilepaskan dari perasaan itu. Orang dari iri timbul rasa gak mau kalah, ambisi, lebih tersiksa lagi hidupnya. Dari iri timbul rasa ingin nyakitin orang lain, ngerendahin orang lain, jatuhin orang lain. Waduh, iri ini bener-bener deh. Dari perasaan-perasaan iri, benci, dendam, itulah pintunya kejahatan. Gak ada ceritanya orang iri, benci, dendam, kepahitan, itu perbuatannya baik. Tanya Kak Buki, kenapa dulu dia bisa jadi yakuza? Karena kemarahan, rasa marah, benci dalam dirinya tuh kuat sekali, besar sekali. Udah gak takut metong dia. Tebas samurai, tebas aja. Lebih besar perasaan negatif gitu. Dulu sama Kak Buki kalau kamu ngomong tentang Tuhan, ditebas bener kamu pakai samurai sama dia. Karena dulu dalam dirinya dia dominan perasaan sakit itu loh, perasaan marah itu. Nggak ada ceritanya Kak Buki di sini komen hahaha ya kalau dulu ya. Manusia bisa berubah, iya. Makanya kalau memang ada perasaan itu dalam dirimu, ya diubahlah sayangku. Iya kan? Tuh, Kak Buki bilang apa? Luka terlalu dalam. Luka terlalu dalam kita nggak bisa kontrol ya, itulah jadinya kemarahan, dendam, kebencian, ya kan? Hai Eri, gimana kerjaanmu Ri? Eri yang selalu frustasi karena menanggung beban pekerjaan 2 orang katanya. Nak mulek itu hidupnya Ri. Tadi aku ketemu quotes pakai bahasa Bali. Saya artikannya, hidup ini kalau nggak ada ya aduh. Orang Bali kan kalau ngomong konsonannya kan ada gitu, aduh gitu. Iya, hidup ini kalau nggak ada ya aduh, bener itu. Aku nggak tahu tuh apa sih Guston yang buat animasi kemerdekaan tuh, nggak pay attention. Guston ini update sekali loh soal sosmed loh. Aku tadi dapat lihat tapi kayak males aku mencari tahu lah, kayak nggak ada urusanku aja banyak kali. INZ, anak-anakku ada luka batin kah, Ci? Ada. Setiap orang sebenarnya ada luka batin. Walaupun keluarganya harmonis pun ada luka batin. Yang membedakan adalah bentuk lukanya dan dalamnya luka itu. Itu yang membedakan. Saya loh dari keluarga harmonis saja ada luka batinnya. Karena tidak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang perfect. Eri mulai, anakmu tuh kecapean aja Ri. Anakku luka batinnya dalam C, lumayan. Anakmu itu merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu. Makanya dia lebih sering bertingkah kalau ke kamu kan. Anak kecil tuh pikirannya simpel. Aku merasa kurang diperhatikan, aku cari perhatian, gitu. Ya.
Nah biasanya orang tua dengan luka batin menghasilkan anak-anak dengan luka batin. Tidak mungkin tidak, karena energi itu tersalurkan ya. Makanya juga untuk menjadi orang tua, pulihkan luka batinnya. Tumben kamu ngemil kacang ini, Ri. Kan lumayan dapat protein juga. Kalau kacang aku suka sih emang ya. Tapi aku beli yang bungkus kecil-kecil aja. Itu gara-gara lu menolak ya. Kemarin kacang dikasih ke Cemeli karena terlalu banyak. Kalau ini kan bungkusnya kecil banget nih. Itu juga tadi Michael ikut-ikut makan. Karena kacang tuh 100 gram aja kalorinya lumayan. Kalau banyak kita nggak tahu tuh takarannya berapa, hantam terus jadinya kan. Tapi kacang tuh emang enak banget tau. Saya tuh manis nggak terlalu gimana. Kacang, tripe, berdosa lah ya itu. Susah berhenti gitu kayak mau makan terus dulu. Dulu saya inget banget ya lagi PDKT sama orang, kita lagi pergi gitu. Terus dia bilang gini sama saya, aku perhatiin dari tadi kamu tangannya sama mulutnya nggak diem-diem ya. Karena ada cemilan di depan itu saya kayak makanin terus. Tidak bisa dihentikan ya, biarpun lagi PDKT pun ya nafsu makannya tetap tinggi gitu saya. Bisa kalau orang PDKT kan jaim ya, ini enggak loh, tangannya nggak bisa diem gitu. Cici yang duluan PDKT, aku tuh selalu di PDKT-in tau. Kan jual mahal Guston. Pokoknya jual mahal adalah kata kunciku. Cie, mataku kedutan, kurang duit kamu turi. Ada-ada aja ini. Adekku dong namanya. Cie, tolong liatin adekku dong namanya. Sorry ya tadi depannya aku baca dalam hati. Cie, tolong liatin adekku dong namanya Riko Diantoro. Anak ini hatinya sebenarnya perasa sekali loh. Perasa sangat sensitif dan susah deket sama orang. Dia kebanyakan nutupin sih perasaan-perasaannya dia tapi. Yang paling parah itu adalah kalau kamu tuh selalu berpikir segala sesuatu itu aku tuh disantet, aku tuh diginiin, aku tuh digituin. Padahal ya saya yang paling parah itu adalah luka batinmu sendiri. Tapi orang paling gak merhatiin dan paling paling membuat diri kita ini ngerasa kita nggak apa-apa kok, kita baik-baik aja, kita nggak bersalah gitu. Padahal itu yang paling parah. Kalau itu udah bersih, kalau hatimu bersih semuanya bersih. Cie, kacamatamu cantik, terima kasih. Cie, liatin di dadaku dong. Engken maksudnya liatin di dadamu, belah dadaku gitu kayak iklan obat panu aja kamu. Ingat gak sih iklan obat panu zaman dulu tuh? Cie, tolong liatin anakku namanya Adrina, usia 24 tahun, anaknya pendiam Cie. Anak itu banyak nyimpen kepedihan.
temen nggak terlalu banyak juga. Apa ya? Ya nggak ini aja. Kepedihan aja isinya. Anda kayaknya waktu dari hamil dia juga ada banyak nyimpen perasaan agak sedih, tertekan gitu. Soalnya ini bawaannya nih luka batin ini dari masa kandungan loh. Coba dicek deh. Kebawa banget gitu. Makanya anaknya tuh kayak juga kayak tertekan, pemurung gitu. Luka batin dari dalam kandungannya kuat banget. Anda divorce ya sama suami atau gimana? Tuh kan bener. Eri itu juga bener, Eri luka batin masa kandungannya gede. Makanya Eri itu selalu ngerasa ada penolakan gitu. Ada penolakan dan penolakan. Selalu ngerasa jadi orang minder. Besok aku ada jadwal nggak? Aku mau janjian soalnya mau pergi. Ya. Iya yo, gimana yo? Oke. Tapi tadi dia udah terlanjur sih karena dia sekalian lewat katanya. It's okay. Oke. Aku kasih tahu dia tentang itu. Oke yo. Iya. Oke, thank you ya. Oke. Thank you ya yo. Yo, God bless. Bisa kebawa dari masa kandungan ya, Ci? Bisa banget. Sangat bisa. Makanya ibu yang hamil, pertama Anda kondisi sehat psikis dan kedua kondisi sehat jasmani. Karena kalau kondisi jasmani Anda juga lemah, kalau kita di pengobatan tradisional Cina kita bilangnya energi tubuh lemah, itulah yang menghasilkan gen buruk pada anak Anda. Makanya ada kenapa anak-anak dari lahirnya jantung bocor lah, apalah, itu harus dicek itu kondisi ibunya. Berarti saat ibunya hamil itu ibunya juga bukan kondisi yang sehat dan prima untuk hamil. Gitu, untuk mengandung ya. Energi dari bapak itu hanya 10%, yaitu sel sperma. 90%-nya semua itu energi dari ibu. Makanya ibu benar-benar ketika hamil, nih para suami juga ya, jangan ditekan batin istrimu saat hamil. Jadi laki-laki emang lu nggak ngerasain hamilnya, jangan ditekan batinnya. Menyusui lagi jangan ditekan batinnya. Terus kamu bilang apa? Air susunya kok nggak keluar gini gitu. Pelan dia tertekan batin. Makanya perempuan tuh sebenarnya karena dia perasaan banget, dia harus dalam kondisi happy. Kalau dalam rumah tangga ya perempuannya sudah nggak bahagia, ibarat kayak tubuh tuh jantungnya sudah error itu. Biasanya perempuan nggak bahagia karena apa? Kelakuan lakinya. Itu aja muter-muternya di situ. Akhirnya apa? Emosinya dilampiasin ke anak. Gitu aja sebenarnya muter-muternya. Tapi kembali lagi ke yang hamil tadi. Jadi hamil tuh bukan asal seledak-seluduk aja. Mentalnya siap nggak? Jasmaninya siap nggak? Gitu. Tolong liatin anak saya nama Muhammad Ramadhani Pratama. Hati-hati dengan pergaulannya. Ini anak gampang suka sama perempuan dan kalau sudah sama perempuan itu nurut sekali ya. Kayak gampang banget gitu. Ya nurut banget lah intinya kalau sama perempuan. Tapi pergaulannya harus sangat diperhatikan. Waktu dalam kandungan suami saya selingkuh sama pembantu. Oh pantesan. Ini anak makanya hatinya pedih sekali gitu. Dan dia juga kayak sama bapaknya itu seperti ada rasa gak nyaman gitu loh.
Tapi memang nggak pernah deket sih sama bapaknya juga ya. Bagaimana cara menyembuhkannya, C? Doa. Metode yang saya gunakan tuh sederhana itu. Pembersihan diri, doa. Pertama penerimaan, ya memang luka itu ada dan saya mau sembuhkan. Berproses sih, nggak bisa cepet. Ya saya seperti itu saat hamil tertekan sama ortu, makanya ada yang ditekan sama mertua lah waktu lagi hamil, ditekan suami lah. Kadang-kadang suami itu nggak sadar kelakuannya tuh loh ya, membuat istri tertekan. Ya intinya semua manusia semuanya udah ngerasa bener aja sih. Karena kalau dia ngerasa salah kan sudah beres ya masalah rumah tangga ini gitu loh. Kemarin banyak yang keluar ya lumayan Wi, tapi tetap aja keluar masuk. Makanya tadi ibu yang tadi konsul bilang gini, coba kalau nggak terlalu ego, sama-sama nurunin ego. Lah ya itulah masalahnya ego kita sebagai manusia. Yang satu ngerasa tersakiti, yang satu ngerasa udah bener. Ya udahlah kalau kayak gitu, tinggal tunggu nasib aja nanti kengken deh. Siapa aja yang tahan-tahanan aja kalau kayak gitu. Biasanya sih yang nggak ngerasa bersalah tuh yang lebih bertahan. Tapi yang sudah ngerasa senep banget tuh yang nggak bertahan, biasanya begitu. Ya suami saya nggak pernah ngaku salah dan minta maaf. Ketinggian ego. Kalau aku salah ya udah, kamu harusnya ngerti aku dong. Aku juga mau lagi kalau kayak gitu. Aku harus dimengerti dong, aku yang harus paling dimengerti gitu. Emang lu doang luka batin, gue juga gituin dong. Siapa saya luka batin di kandungan mama saya ya? Linda. Kalau kamu sih banyak sih. Dari masa kecil iya. Di masa kandungan sih nggak terlalu, di masa kecil yang banyak. Nikah itu 4 kali. Ya sudah kalau kamu percayanya nikah 4 kali ya kamu nikahlah 4 kali. Suka-sukamu aja, mau 20 kali kamu nikah terserah kamu, yang penting bukan saya ya. Guston, saya waktu di kandungan ada luka batin juga ya C? Enggak sih, karena kamu tuh ditunggu-tunggu banget. Iya kali Guston lo, ditunggu-tunggu dari dalam perut dia. So iya kali Guston. Call me Jen, C kalau anak aku ada luka batin nggak pas di kandungan aku? Ada. Kamu pas hamil juga kepahitan, tapi kalau ini lebih ke marah sih jadinya dia. Nggak yang kayak macam orang tertekan itu nggak, tapi marah. Kasihan ya janin-janin tuh sebenarnya tertekan loh, apalagi anak-anak yang tidak diinginkan itu, wah itu dia udah tahu kok orang tuanya tuh mau buang dia tuh udah tahu. Ya. Makanya sebetulnya anak itu betul-betul berkat. Persiapan kamu menerima anak itu benar-benar, jangan cuma terburu-buru cek kapan saya hamil. Siap, benar-benar siap nggak? Kalau nggak kamu hanya akan melahirkan korban-korban baru yang hidupnya tidak bahagia. Kasihan kan anakmu ya? Kalau saya sekarang nih ya prinsipnya sederhana aja. Orang mau ikut Tuhan ayo, mau dengerin yang bener ayo, mau gila silahkan juga gitu loh. Siapapun itu. Bahkan saya berpikir sama Bu Ami, saya bilang apa? Memang kita nih tidak boleh punya rasa melekat. Mungkin karena suami saya, dia masih dengan luka batinnya, dengan apa? Karena dia adalah suami saya lebih berharap dia pulih. Supaya saya lebih mudah, lebih enak gitu ya. Tapi kan kenyataannya kan tidak semudah itu juga. Ya kan? Dan saya bilang sama Bu Ami, kayaknya saya nggak boleh terlalu melekat bahwa dia itu suami saya deh. Karena dengan semakin saya melekat, saya semakin peduli dan saya semakin ingin cepat dia tuh pulih. Dan itu kadang kalau bagaimana jadi bikin saya lebih kesel gitu, bikin saya lebih marah. Jadi sekarang saya belajar untuk tutup mata, tutup telinga aja pada hal-hal lain di luar diri saya. Bahkan pada anak sekalipun, ya saya didik, saya lakukan yang terbaik. Dan kalau memang nggak ada perubahan, ya itu hidup kamu gitu.
saya mau cari tenang saya sendiri, saya mau cari happy saya sendiri. Itu prinsip saya sekarang. Karena bertahun-tahun yang saya lewati, saya belajar orang itu nggak bisa berubah kalau dirinya nggak mau berubah ya. Dan untuk apa saya jadikan itu beban ke diri saya? Jadi ya udah, kamu mau ngapain terserah kamu, saya juga mau ngapain gitu. Tapi bukan berarti ya kita pisah atau kita apa, hanya kemelekatan itu yang dilepas. Biar kita nggak kecewa gitu loh. Karena orang mau diarahin ke yang baik juga, kalau udah ngerasa baik kan susah gitu kan. Dan kalau orang-orang yang hengong-hengong, apalagi yang suka berdebat-debat, kok saya mau gila-gila aja, mau bener-bener aja. Adik saya ring jantung bagus Penang apa Bandung ya? Penang lah. Kemarin siapa tuh namanya, Kristanti aja di Bandung, dokternya udah profesor aja masih ada salah operasi kok, makanya kaki kanannya itu sakit terus. Habis diakupuntur baru mendingan. Sebelum operasi gitu benar-benar harus doa tuh intens. Dokter juga manusia, dia di dalam ruang operasi dia ngeblank dikit aja kamu yang lewat. Ya kan, ya begitulah. Sejatinya semua sakit itu tidak akan ada kalau Anda bisa tidak stres secara pikiran, rohani Anda baik, sakit itu akan sembuh. Karena tubuh itu perlu aliran energi positif. Aliran energi positif itu yang akan menyehatkan kamu, sel-sel baikmu akan bertumbuh. Bahkan yang sudah rusak pun bisa jadi baik gitu, karena sel-selnya jadi lebih sehat. Makanya kalau orang depresi mulu, stres mulu ya, badan pasti lemes, sakit, ini salah itu salah, dokter nggak ketemu sakitnya apa, endingnya autoimun. Karena udah bingung sakit lu apa, yang sakit otak lu say sama hati lu. Kamu tuh harus bener-bener pikiran yang tenang, hati yang tenang. Dan jangan minta sehat kalau pikiran sama hati nggak tenang. Makanan yang kamu konsumsi itu juga bisa berpengaruh. Tapi yang paling dominan 90% itu pikiranmu, hatimu. 10% gaya hidupmu. Makanya ada orang udah tidur 7-8 jam, maunya sampai 12 jam tidurnya. Bukan karena kurang tidur, bukan. Ruwet otak lu. Jadi badan udah capek. Rasanya lemes mulu, kurang tidur mulu. Makan udah sehat, giliran banyak pikiran, kolesterol tetap naik. Kenapa coba? Stres. Kolesterol itu berhubungan dengan empedumu. Badanmu juga capek, saya ngurusin lu, capek. Badan lu aja capek, apalagi orang lain. Badan lu aja capek gitu, apalagi orang lain, ya kan? Jangan minta orang lain sabar untuk menanggung beban yang tidak seharusnya mereka tanggung juga, begitu loh. Badanmu aja sudah nggak sabar sama kamu. Dan kamu jangan kaget nih kalau kamu tuh sakit, karena otak ruwetmu itu, otakmu yang hatimu yang nyimpen amarah, nyimpen dendam, semuanya itu berhubungan bisa jadi sakit badan. Makanya 90% itu dari pikiran, 10% makanan, jam tidur, aktivitas, gerak, olahraga kayak gitu. Orang kalau udah bisa kontrol stres pasti sehat. Ada orang yang ngerasanya sehat karena nggak pernah check up, perasaan aja sehat karena nggak pernah check up. Dan kalau check up medis tuh kan nggak ketahuan ya, sebelum sampai sudah parah atau kelihatan banget timbul gejala gitu, nggak ketahuan. Ya kayak adiknya Kabuki ini semua nih, darah tinggi, amarah tinggi. Makanya kalau orang bilang kamu nih marah-marah terus nanti darah tinggi, karena memang ada hubungannya. Orang yang amarahnya tinggi, darahnya jadi ikut tekanan tinggi. Kadang-kadang kelihatannya kalem ya, tapi amarahnya di dalam, disimpan. Kemeli gak usah undang-undang, aku udah mau selesai live nih, aku udah mau pulang. Orangnya diam, kalem,
wah tapi marahnya di dalam. Terus nanti kalau sekalinya dia meledak, ih kok bisa ya dia kalem-kalem gitu marahnya kayak gitu. Orang udah empet Neng, udah empet makanya dia tuh marah. Gak ada, dia tuh bahagia terus dia tuh marah, gak ada. Gimana sih ceritanya? Kok bisa ya? Kasih tahu ya, orang itu kalau masih ngomong sama kamu dengan biasa, itu berarti dia tuh belum terlalu kesel. Kalau orang itu tuh sudah sampai marah, dia berarti sudah kesel banget. Orang sudah sampai diemin kamu, cuekin kamu, berarti dia sudah putus asa sayang. Kamu jangan bilang kok tiba-tiba marah, kok tiba-tiba diem. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, jeng, nggak ada. Orang tuh pasti sudah berusaha ngomong sama kamu, berusaha ngingetin kamu, tapi kamu emang gila aja. Bukan tiba-tiba. Kamu kira tiba-tiba orang jatuh cintanya nggak ada tuh. Orang jatuh cinta tuh tiba-tiba pada pandangan pertama, nggak ada. Pada pandangan pertama paling dia ngeliat interest, oh ini cantik ini orang ini ganteng nih orang. Kayak gitu, nggak ada tiba-tiba jatuh cinta, nggak ada. Kebetulannya setelah kamu lihat cantik, setelah kamu lihat ganteng, dia itu semakin kayak kamu pengenalan, oh ternyata orangnya baik, orangnya gini gitu. Barulah kau sebut tuh cinta pada pandangan pertama. Sebetulnya enggak. Cuman interest pada pandangan pertama, iya. Ya. Makanya orang yang nggak pernah marah sebetulnya harus dipertanyakan juga itu. Kau betul-betul nggak marah atau kau pendam semuanya gitu loh. Jangan kayak ticking bomb, habis itu meledak dar semua ya kan. Kayak penyakit di dalam tubuh, entar bilangnya saya tiba-tiba kolesterol, nggak ada ceritanya tiba-tiba kolesterol. Dari dulu makan gorengan mulu, kolesterolnya bilang tiba-tiba. Empedunya padahal sudah ngos-ngosan tuh, ngurusin gorengan-gorengan yang kau makan tuh. Kok aku bisa diabetes ya, tiba-tiba diabetes? Dari dulu sampai sekarang lu makan cake tiramisu mulu, minumnya minum manis mulu. Diabetesnya lu bilang tiba-tiba. Pankreas lu udah capek produksi insulin. Nggak ada tiba-tiba ciluba gitu, nggak ada ceritanya ciluba gitu ya. Bahkan yang kelainan dari genetik pun ada sumbernya, yaitu dari orang tuanya sendiri. Yang itu tadi saya bilang, kondisi tubuhnya tidak prima untuk hamil gitu loh. Tapi by the way, bukan kamu aja yang punya luka batin pas hamil, saya juga punya luka batin pas hamil. Dulu saya pas hamil itu ngerasa kesepian ya, kayak sama suami distance banget gitu. Sehingga waktu hamil anak pertama terutama, saya tuh kayak ngerasa cuman anak saya ini aja nih temen saya. Sering saya ajak ngobrol di kandungan gitu. Dan beneran loh, anak saya yang pertama tuh pengertian gitu. Ya anak saya baik-baik sih. Tapi dia benar-benar kayak kalau dia tahu kalau saya lagi nggak suka, saya lagi kesel, saya lagi marah, dia kayak bisa behave buat nenangin saya kayak gitu. Ya memang namanya juga hidup. Amin sing kini begitu jadinya ya kan. Dijalani aja say. Sore besok nggak ada jadwal. Udah ya guys ya, aku mau closing deh. Karena aku mau going home. Aku mau makan. Kemarin aku nggak tenang tuh makan sama Cemeli di Jeko tuh. Untung Jekonya baik. Aku makan makanan dari luar dia nggak apa-apa. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun agak ngolor ngidul, bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kalian. Ambil positifnya, buang negatifnya. Segala sesuatu yang positif, kamu ambil. Yang negatif jangan diambil ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjadi lebih baik dalam jalan Tuhan. Anda butuh jadwal konsultasi, minta jadwal sama admin ya.
Jadwal konsultasi hanya ada offline, datang ke tempat kami. Oke. Didoakan dong biar kami bisa segera pindah dan semuanya lancar ya. Nanti malam live nggak ya? Nggak janji. Tidak berjanji sama kamu. Tapi emang kita nggak boleh janji tau sebenarnya. Karena janji itu adalah hutang, ya kan? Kita juga nggak tahu hari esok itu jadinya seperti apa. Jadi kita tuh nggak boleh janji. Kalau orang Muslim bilang insya Allah itu benar. Kalau Tuhan berkehendak, ya segala sesuatu tuh emang kalau Tuhan berkehendak. Begitu ya sayangku ya. Jadi jangan dibilang janji. Apalagi orangnya kayak saya orangnya paling nggak bisa dijanjiin. Ngaku kok aku. Saya orangnya tuh paling nggak bisa dijanjiin. Kalau udah dijanjiin, kalau kamu sudah berjanji sama aku, berarti harus terjadi gitu loh. Makanya mami saya dulu waktu saya mau nikah sama suami saya, dia udah bilang, sama Siska jangan janji-janji. Ya gimana? Saya juga manusia ya kan, dijanjiin nggak bisa. Dan saya tuh bukan orang yang ribet, saya tuh orang yang simple gitu. Jadi kalau kamu bisa bilang bisa, kamu kasih bilang kasih, enggak gitu. Capek banget sih jadi orang ribet-ribet, tricky, kan lelah jadinya ya. Oke, kalau enggak apa yang terjadi? Ya ngambek lah, marah. Gimana sih Guston? Masa ketawa-ketawa? Kalau udah nggak dikasih, kalau udah dijanjiin nggak dikasih, masa ketawa-ketawa? Ngambek. Kalau dulu ngomel. Kalau sekarang jujurnya saya udah capek dengan segala sesuatu, dengan segala kegilaan yang ada. Mau gila-gila dah kamu sana, mau apa gila dah kamu. Saya hanya ingin tenang aja, saya ingin diem. Kalau dulu mungkin masih ngomel, kok sekarang kayak ya udahlah terserah aja gitu. Yang paling penting adalah hati saya dan pikiran saya mesti harus benar. Gini loh, prinsipnya gini, kamu nggak mau lakukan ya sudah saya yang lakukan gitu. Kamu nggak mau pulihkan diri ya sudah aku yang pulihkan diri, yang waras ngalah gitu istilahnya. Ibarat kalau kamu nggak mau kerjain ya sudah aku yang kerjain gitu aja. Karena nggak bisa kita maksa orang gitu kan. Oke dah ya. Selamat sore. Aku mau ke Grand Lucky dulu. Aku nih kayaknya lama-lama jadi brand ambassador Grand Lucky. Kita kalau sempat live lagi. Kalau enggak ya mohon maaf deh ya. Bye bye.